Shalom, kita akan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memimpin kami sampai pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Engkau sudah curahkan sampai hari ini. Kembali kami mau membaca dan merenungkan sabda Allah yang kudus. Berikan kami hati yang selalu taat dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya hanya membaca ayat yang ke-6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anakku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya memberi judul khotbah saya, Injil yang asli, jangan ditukar. Pagi ini dalam renungan kita diajak merenungkan sebuah pesan yang sangat penting. Tetapi sering kali kita anggap itu sepele. Kesetiaan pada Injil yang sejati. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita hidup di tengah begitu banyak tawaran. Ada yang kelihatannya baik, terdengar meyakinkan, bahkan tampak lebih praktis. Namun tentu tidak semua yang kelihatan itu benar. Kadang yang palsu justru tampak lebih baik daripada yang asli. Hal ini yang menjadi kegelisahan Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Galatia. Paulus membuka suratnya dengan nada yang sangat keras. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus yang telah memanggil kamu. Paulus heran bukan karena jemaat Galatia tidak mengenal Injil, tetapi karena mereka sudah mengenal Injil, namun cepat meninggalkannya. Jemaat di Galatia sebenarnya telah percaya kepada Yesus. Mereka telah menerima kabar baik bahwa keselamatan hanya anugerah Allah melalui iman kepada Kristus. Namun setelah Paulus pergi, datanglah orang-orang lain yang mengajarkan bahwa iman kepada Yesus saja tidak cukup. Mereka mengatakan bahwa orang percaya masih harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar mereka diselamatkan. Injil yang sederhana mulai ditambah-tambah. Kasih karunia mulai digantikan dengan usaha manusia. Paulus dengan tegas berkata bahwa sebenarnya tidak ada Injil lain. Yang ada hanya Injil Kristus. Tetapi Injil itu sedang diputarbalikkan. Injil ditambah syarat bukan lagi kabar baik, melainkan beban baru. Injil yang murni membebaskan. Tetapi Injil yang dipalsukan justru mengikat dan melelahkan. Bahkan Paulus berkata dengan keras, sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil yang berbeda, Injil itu harus ditolak. Mengapa Paulus berkata tegas begitu? Karena Injil bukan buatan manusia. Injil bukan hasil pikiran, budaya,
atau tradisi. Injil berasal dari Allah. Paulus menegaskan bahwa apa yang diberitakan bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk setia kepada Tuhan yang memanggilnya. Jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, pesan ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Kita hidup di zaman modern yang begitu banyak budaya rohani ada di sekitar kita. Kita buka handphone pun begitu banyak hal-hal yang membuat kita sadar. Hal-hal rohani banyak kita temukan di mana-mana. Ada pengajaran yang menekankan berkat tanpa salib, keberhasilan tanpa pertobatan, dan kenyamanan tanpa ketaatan. Semua itu terdengar indah. Semua itu terdengar baik. Tetapi jika Kristus tidak lagi menjadi pusat kehidupan orang percaya, maka itu bukan Injil yang sejati. Bayangkan jika seorang memberi kita hadiah selalu berkata ini gratis, tapi setelah kita menerimanya kita diminta membayar. Hadiah yang harusnya dibayar bukan lagi hadiah. Demikian juga keselamatan. Jika keselamatan harus ditambah dengan usaha manusia, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Saat ini firman Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kembali kepada Injil. Injil yang sederhana, yang murni. Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit untuk menyelamatkan orang yang percaya oleh karena kasih karunia melalui iman. Tidak lebih, tidak kurang. Injil itu mungkin sederhana, tetapi kuasanya mengubah hidup. Tentunya buat kita, ketika kita melakukan yang terbaik, karena kita sudah diberikan yang terbaik melalui Yesus Kristus. Mungkin kehidupan kita begitu banyak kekhawatiran. Itu tandanya kita harus kembali kepada Kristus, mendekat kepada Kristus agar kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, agar kami selalu memiliki Injil yang sejati di dalam Yesus Kristus. Berkati sepanjang hari ini, berkati usaha, keluarga, apapun yang kami lakukan. Lindungi kami semua, agar kami terus setia kepada Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.